Assalamualaikum, welcome back to my channel. Well, di konten parents sharing kali ini aku mau sedikit membahas tentang web series yang lagi happening di mana-mana, diangkat dari kisah nyata Mommy ISF. Tapi sebelum dilanjut, tekan tombol subscribe dulu ya, please. Saat ini, serial Layangan Putus tengah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Pasalnya, serial tersebut mengangkat sebuah tema mengenai perselingkuhan. Dari drama serial Layangan Putus tersebut, banyak hikmah dan pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Dari mulai bagaimana cara mencari pasangan yang baik dan bagaimana membangun rumah tangga tanpa adanya kebohongan, bahkan sampai terjadi perselingkuhan. Hal tersebut perlu kita perhatikan sedini mungkin agar ketika kita memasuki gerbang rumah tangga, kita bisa siap dengan konflik yang pasti terjadi dan bisa mengantisipasi itu semua. Jadi, yang harus kita persiapkan sebelum menikah adalah ilmu, dan setiap masing-masing dari pasangan harus mempunyai visi dan misi dalam pernikahan. Belajar dari serial Layangan Putus, ini alasan orang bisa selingkuh, bukan semata karena kekurangan yang ada pada pasangannya. Tidak dekat secara emosional dengan pasangan. Hubungan yang dingin, jarang mengobrol, bertukar cerita, tidak saling perhatian, membuat seseorang merasa tidak didukung dan diapresiasi oleh pasangannya. Jadi sebabnya bukan karena ada apa-apa, tetapi karena tidak ada apa-apa. Nah, yang kedua, jika pasangan merasa tidak dihargai di rumah, sementara di kantor ada yang secara rutin mendukung, memuji, dan mengagumi mereka, maka perselingkuhan rentan terjadi. Atau sebaliknya, untuk stay at home, mom atau dad, jika di rumah ada pihak ketiga yang lebih perhatian dan sering mengunjungi juga, itu mungkin saja terjadi. Ketiga, melihat orang lain melakukannya. Menyedihkan memang, tapi 77% lelaki mengaku berselingkuh karena teman-temannya juga melakukannya. Lelaki saling berbicara dan kadang membahas topik perselingkuhan ini, mulai dari sekedar menggoda sampai berhubungan seksual. Yang keempat, kurang percaya diri. Seseorang berpaling bukan karena merasa pede dirinya ganteng atau cantik, sebaliknya justru karena insecure, entah karena makin tua, kehilangan pekerjaan, atau tidak menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan pasangannya. Ini adalah masa-masa kritis seseorang butuh ego boost. Yang kelima, pecandu seks atau cinta. Orang seperti ini akan beralih ke fantasi seks, tindakan tak terduga atau perilaku arah untuk mengalihkan perhatian setiap kali ia mengalami tekanan atau masalah. Perlu bantuan psikiater untuk menanganinya. Kalau menurut Mamis, apa alasan lain yang membuat orang lain bisa selingkuh? Dari drama serial Layangan Putus tersebut, banyak hikmah dan pelajaran berharga yang dapat kita ambil loh. Beberapa penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga terjadi ialah merasa kurang diperhatikan atau dicintai oleh pasangan, kehilangan rasa kasih sayang terhadap satu sama lain, menurunnya komunikasi yang penting dalam hubungan suami istri. Masalah kesehatan seperti penyakit kronis atau disabilitas, masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, bipolar, dan lain-lain. Masalah dalam pernikahan yang dipendam dan menumpuk selama bertahun-tahun. Perselingkuhan dalam rumah tangga, baik dilakukan oleh suami maupun istri, tentu akan beresiko membuat keharmonisan pernikahan terguncang. Beragam pertanyaan pun bisa muncul, mulai dari
mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi, hingga pertanyaan apakah setelah perselingkuhan dalam rumah tangga, pernikahan layak dipertahankan? Luka hati akibat perselingkuhan pastinya bukan hal yang mudah untuk dilupakan. Namun bila pasangan yang selingkuh benar-benar ingin memperbaiki kesalahannya dan menyelamatkan pernikahan kalian, tak ada salahnya memberinya kesempatan. Demikian hikmah yang bisa kita ambil dari serial Layangan Putus. Umum berdoa dan berharap semoga Allah sakinahkan rumah tangga kita semua, berjodoh dengan pasangan kita di dunia sampai ke surga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.